Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Saya percaya hampir semua umat ya, ketika lulus sekolah apapun akhir pendidikannya berusaha untuk mencari pekerjaan, betul nggak? Hampir semua loh ya. Bahkan kalau ada keluarga yang kaya raya pun tetap berusaha untuk bekerja. Nah, bagi yang ingin mencari pekerjaan biasanya menulis surat lamaran pekerjaan. Dan umumnya dalam surat lamaran pekerjaan itu ditulis sebaik-baiknya. Bahkan kadangkala juga merasa mantap kalau pendidikannya yang terakhir tinggi, dengan segala pengalaman dan segala sertifikat ataupun apapun lah istilahnya. Pernah mengalami itu? Pernah ngirim lamaran yang dindi bulno ditolaki kabeh. Kira-kira piye rasane? Nah, kalau ternyata ditolak semua dan dia punya semangat yang tanpa pantang menyerah, ya wis tak nyambut gawe dewe wira swasta, baik yang bekerja dalam instansi, dalam perusahaan orang lain, maupun bekerja sendiri, ujung-ujungnya kan tetap hidup, pengennya tetap bertahan hidup supaya kebutuhannya tercukupi. Yang ditolak, betul tak? Yang dipilih pasti seneng. Di tempat ini saya juga pernah membacakan syukur atas diterimanya di pekerjaan. Syukur. Kalau tidak dipilih, belum ada yang mengirim ujub. Saya baca di sini, syukur tidak diterima di perusahaan. Ngono iki berarti ketoke gerah polo. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, orang yang dipilih lalu diterima pekerjaan, senangnya luar biasa. Seperti saya dulu melamar di Keuskupan Agung Semarang untuk menjadi imam projo,
Saat tulis tangan tahun terakhir di Mertowidan diterima, senangnya luar biasa. Mau tabisan, melamar lagi, menulis refleksi, diterima oleh Uskup, senangnya luar biasa. Gambaran menjadi orang yang dipilih itu kan menyenangkan. Apa relevansinya dengan bacaan hari ini? Silakan buka halaman 4 bacaan Injil. Baris tengah. Dan pada waktu itu ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Dan akhir zaman itu selalu kita dengar atau kita doakan dalam syahadat pendek, doaku percaya. Dan akhir zaman itu seolah-olah yang jauh ke depan, dan memang jauh ke depan. Dan Yesus sudah menunjukkan kepada kita semua murid-muridnya sepanjang zaman, tanda-tanda itu kelihatannya terkait dengan gempa alam, oke lah. Tetapi mengenai hari dan saatnya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya satu, Bapa. Maka pertanyaan kita, sekurang-kurangnya yang saya coba renungkan adalah, kalau Yesus mengutus malaikat-malaikatnya pada akhir zaman nanti, mengumpulkan orang-orang pilihannya, pertanyaannya adalah siapa yang dipilih itu? Dan bagaimana kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang terpilih? Dan dalam bacaan pertama kitab Daniel juga menceritakan, menubuatkan tentang akhir zaman. Dan di sana pun yang mati nanti yang diselamatkan bangkit. Yang tidak dibangkitkan berarti masuk dalam kehinaan yang kekal. Bacaan pertama Daniel. Dan orang yang bercahaya, orang yang bijaksana, ada dua disebut oleh Daniel. Orang yang bijaksana dan orang yang menuntun orang lain menuju kebenaran, dia akan bercahaya. Itu artinya dia mengalami kehidupan. Maka kembali pada pertanyaan, siapa yang dipilih? Dan bagaimana berjuang untuk menjadi orang yang terpilih sehingga pada akhirnya nanti kita diikutkan sebagai orang-orang pilihan. Satu, siapa yang dipilih? Saya mengajak Anda semua untuk bersyukur. Baptisan kita semua itu tanda bahwa kita memang orang-orang yang dipilih. Tetapi baptisan yang kita terima pada waktu itu tidak hanya cukup sebatas administrasi. Wes dibaptis tanggal ini dan tanggal itu oleh romo ini atau romo itu. Tetapi hidup seturut baptisan itulah yang menjadi perjuangan kita. Maka malam Paskah itu selalu ada pembaruan dan dibaptis. Menolak setan, nggih. Ora judi ning judi online. Ya. Maka kalau tadi saya menyebut baptisan itu tanda bahwa kita orang yang dipilih, bahkan disebut sebagai anak Allah. Tetapi tidak cukup hanya baptisan tanggal ini oleh siapa, tapi hidup seturut rahmat baptisan itulah yang membuat kita selamat. Ini yang pertama. Siapa itu? Kita yang dibaptis. Tetapi itu bisa menjadi hilang. Rahmat itu, status sebagai orang yang dipilih itu hilang kalau hidup kita tidak sejalan dengan rahmat baptisan kita. Dan yang kedua, siapa itu dan bagaimana, siapa sudah dan bagaimana berjuang untuk jadi orang pilihan? Ya hidup sederhana, apa anane rasa ngoyo-woro, hidup harian saja. Kalau dalam melamar pekerjaan itu dalam CV-nya, kurikulum vitae-nya ditulis sing apik-apik. Sing maca kan ya mung sak apa ya? Sak nyukan ya. Yang membaca itu kan hanya sekilas saja, wah CV-nya apik gagah. Tapi akan terbukti nanti ketika sudah bekerja kan, betul enggak? Ada orang mengatakan waktunya akan menunjukkan. Tapi ketika nanti kita dipilih itu tidak serta-merta saatnya itu ya ndur uripe ndur diapik-apikke. Meskipun ada sebagian orang urip namanya merosal. Merosal itu apa ya? Ya tidak baik lah. Tapi detik-detik sentik-sentik terakhir itu bertobat, minta pengakuan dosa dan minyak suci. Selamat enggak? Kira-kira. Selamat enggak?
Ya kita lihat kisah penyalipan dua kanan kirinya Yesus itu kan. Kedua-duanya kan penjahat. Tapi ada yang diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Yang mengatakan jika engkau anak Allah, ingatlah aku kalau engkau masuk surga. Gitu kan. Orang percaya pada Yesus detik-detik terakhir. Tapi jangan lalu ya wis lah aku tak merosal, hidupku tak ora baik. Sok nek arep cerak-cerak tak njaluk minyak suci. Ya yang tekan minyak suci, ya ora. Betul nggak? Kapan kita saatnya kan tidak tahu. Maka bagaimana berjuang menjadi orang pilihan? Bayangkanlah seperti berusaha untuk masuk sekolah, masuk tempat perusahaan, masuk kantor instansi yang jadi cita-citanya. Dibaik-baikan itu bukan saat itu, tapi selama hidup kita. Maka bait pengantar Injil, berjaga-jagalah dan berdoalah, penting untuk kita. Bagaimana berjaga-jaga, bagaimana berdoa setiap hari, bukan saat hari H nanti, setiap saat. Bagaimana berjaga-jaga, ya hidup seturut dengan rahmat baptisan sebagai orang pilihan. Dan bagaimana berdoa, orang mung butuh tok. Gereja ini beberapa kali penuh nek arep ujian ngono kae. Nek baru ujian wis bali meneh. Kuwi butuh. Pada pesannya jelas. Berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ndak dino itu setiap hari orang membutuh. Dan kalau itu sudah kita jalankan, bolehlah kita berharap menjadi orang yang nanti dipilih dan bercahaya sebagaimana yang diwartakan juga oleh Daniel. Kita hening sejenak.